Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan antropologi dan pendekatan kultural. Nah, dalam memahami pendekatan atau kehidupan manusia dan masyarakat, diperlukan suatu pendekatan agar suatu peristiwa, perilaku maupun nilai-nilai sosial dapat dipahami secara utuh. Manusia tidak hidup sendiri, melainkan selalu berada dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu. Oleh karena itu, pendekatan antropologi dan pendekatan kultural menjadi dua cara penting. Nah, itu ya, dua cara penting dalam melihat dan memahami manusia beserta kehidupannya. Kedua pendekatan ini sering digunakan dalam kajian sosial, pendidikan, agama, kebudayaan, maupun menjelaskan hubungan antara manusia, budaya, dan lingkungan sosialnya. Nah, itu dia. Pendekatan antropologi atau ya adalah cara memahami manusia dengan memiliki latar belakang. Dengan melihat latar belakang sosial, kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, dan pola hidupnya yang berkembang dalam suatu masyarakat, antropologi memandang manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa dilepaskan dari kelompok dan budayanya. Nah, itu. Setiap perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia hidup. Nah, dan berkembang. Melalui pendekatan antropologi, kita dapat memahami mengapa setiap masyarakat memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda-beda. Misalnya, cara berpakaian, cara berkomunikasi. Nah, itu sistem atau keluargaan lah, hingga upacara adat yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat. Semua itu dipahami bukan untuk dinilai benar atau salahnya, tetapi untuk dipahami maknanya dalam kehidupan masyarakat tersebut. Itu dia yang harus dipahami. Dalam bidang pendidikan dan agama, pendekatan antropologi sangat penting karena membantu pendidik atau penyampaian ajaran untuk memahami kondisi peserta didik dan masyarakat. Dengan memahami latar belakang, sosial dan kebiasaan mereka, proses pembelajaran atau penyampaian nilai-nilai agama dapat dilakukan dengan lebih bijaksana dan tepat sasaran. Tuh, dengerin ya. Pendekatan kultural. Nah, yang ini yang kulturalnya atau budayanya. Pendekatan kultural adalah cara memahami suatu peristiwa, nilai atau perilaku manusia tuh dengan melihat budaya yang berlaku di masyarakat. Itu ya, kayak di tempat saya itu ya kebanyakan kayak main burung atau burung murai ya, kita ikut-ikut aja biar kita bisa mendekatkan diri kepada masyarakat di sekitar, gampang berbaur bersama dia gitu ya. Kita ngobrol tentang burungnya, burung murai ya kan, di saya banyaknya main burung murai gitu ya, untuk cuman hobi ya, jangan jadi kayak dipentasin ya, hobi aja udah cukup gitu ya, biar kita bisa berbaur sama orang lain itu dengan budayanya atau kulturalnya. Itu melalui pendekatan kultural, suatu ajaran kebijakan atau program sosial dapat disesuaikan dengan budaya setempat agar lebih mudah diterima oleh masyarakat tuh. Contohnya dalam menyampaikan ajaran agama, penggunaan bahasa daerah atau contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan masyarakat akan lebih aktif dibandingkan menggunakan istilah yang sulit dipahami. Nah, itu mending yang gampang-gampang dipahami oleh masyarakat saja daripada yang kayak terlalu akademik lah ya, kayak kultural banget gitu ya. Yang akademik aja atau budaya gitu ya, bahasanya itu yang gampang dipahami.
Pendekatan kultural juga mengajarkan sikap toleransi dan saling hargai antar budaya. Setiap daerah memiliki ciri khas budaya. Setiap daerah memiliki ciri khas budaya dan tradisi masing-masing tuh, ya. Sehingga perbedaan budaya bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dipahami dan dihormati. Itu. Jadi jangan kita tentangin bid'ah. Wah, ini salah. Jangan kayak gitu. Mending udah kita jangan usah dipertentangkan yang menjadi lebih sulit lagi, jangan. Dengan pendekatan ini ya, yang kultural tadi budaya, konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan budaya dapat diminimalkan. Nah, itu antropologi dan kultural itu ya. Hubungan pendekatan antropologi dan kultural itu memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Pendekatan antropologi lebih menekankan pada manusia dan kehidupan sosialnya, sedangkan pendekatan kultural itu lebih fokus pada nilai dan budaya yang berkembang dalam masyarakat tuh. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena manusia hidup dan bertindak berdasarkan budaya yang dianutnya tuh. Dalam praktiknya, kedua pendekatan ini sering digunakan secara bersamaan, misalnya dalam dunia pendidikan, agama. Pendidikan perlu memahami karakter peserta didik. Nah, karakter peserta didik itu antropologi, sekaligus memperhatikan budaya lingkungan mereka. Nah, itu tuh namanya kultural. Nah, dengan nilai demikian, yang diajarkan dapat diterima dengan lebih baik tanpa menghilangkan identitas budayanya. Itu dia sekilas pendekatan kultural dan pendekatan antropologi. Ya, cukup sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.